Setelah wafatnya Imam Ahmad Al-Abbah An-Naffat 345 Hijriah, selang 240 tahunan, Imam Ibnu Samuroh dengan kitabnya, yakni kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman, yang lahir pada tahun 547, wafat pada tahun 586. Umurnya hanya sekitar 40 tahunan, lebih sedikit. Berhasil mengumpulkan data-data siapa saja fuqaha dan qudot, mufti, ahli fikih, orang-orang terkenal, tokoh-tokoh terkenal, baik dari kalangan Hasaniyin ataupun Husainiyin yang ada di daerah Yaman. Kalau sekarang ya Yaman Utara dan Yaman Selatan. Semuanya direportase, dicatat oleh beliau, tidak ketinggalan ya. Orang-orang terkenal di antara keturunan Sayyidina Hasan bin Ali sampai keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Namun, apa yang terjadi? Hasilnya Ba'alawi beserta dengan leluhurnya tidak tercatat di kitab ini. Jika saya kurang yakin tentang cetakan kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman ini, maka boleh kita mencari manuskrip aslinya, tulisan tangan. Tapi bukan tulisan tangan asli dari Ibnu Samuroh, namun sudah ditulis ulang oleh ulama-ulama setelahnya. Yakni kita mengacu pada manuskrip Tabaqat Fuqaha'il Yaman yang tersimpan di perpustakaan Dublin, Irlandia. Ini manuskripnya. Tulisannya tulisan tangan, membacanya harus dengan penuh konsentrasi, tidak boleh ngelamun berangan-angan. Semua sudah saya baca, namun tidak saya temukan nama-nama Ba'alawi di dalamnya. Yang ada itu ulama Tabaqat dan Qudot atau Qodi yang ada di daerah Dhofar, di daerah Tarin, di daerah Hadramaut yang lain itu ada terekam, tapi bukan dari Ba'alawi. Padahal tahun 586 Hijriah ini semasa dengan Imam Ali bin Muhammad Sohib Mirbat. Dan bahkan Muhammad Sohib Mirbat sendiri juga pernah sezaman ya dengan beliau Ibnu Samuroh. Bahkan juga Imam Muhammad bin Ali yang terkenal dengan Al-Faqihil Muqaddam, itu juga pada usia belianya masih bisa muasir bersama sezaman dengan Ibnu Samuroh ini. Tidak terreportase sama sekali. Jadi yang terkenal dengan Al-Imamun Bari'un At-Taqi Az-Zahid Al-Alim Al-Allamah Sahibul Fadilah wal Karamah Al-Mujtahid mutlak itu tidak terbukti, tidak ada di sini. Manuskrip Chester Beatty dari Dublin, Irlandia. Dublin, Irlandia. Sama seperti yang tercetak dalam versi kitab cetak Tabaqat Fuqaha'il Yaman. Ini manuskrip Chester Beatty dari Dublin, Irlandia. Yang ini juga sama, tidak memuat nama-nama leluhur Ba'alawi yang ada di Yaman sana. Ini manuskrip Almania, Berlin, Jerman. Tersimpan di pustaka Berlin, Almania, Jerman sana. Ini juga tidak kami temukan nama-nama leluhur Ba'alawi yang ada di Yaman sana. Tulisannya tulisan yang seperti ini. Nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya. Ya. Bacanya harus konsentrasi sepenuhnya. Semuanya nggak memuat nama-nama Ba'alawi. Padahal ini sudah 2 abad lebih wafatnya Imam Ahmad Al-Abbah, yang katanya dimakamkan di Husayyisah Syai'un Hadramaut, Yaman. Nggak ada. Yang satunya lagi, manuskrip Ali Amiri dari Istanbul, Turki. Masih belum saya print out. Mohon maaf, mohon maaf. Saya punya 3 manuskrip. Dublin, Irlandia, Berlin, Almania, Jerman, dan yang satunya lagi adalah Ali Amiri, Istanbul. Itu juga sama, nggak memuat. Dan semua sudah dimasukkan ke dalam cetakan kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman ini. Bedanya, di dalam
kitab ini tidak ada rumus yang mengacu pada manuskrip Dublin, Irlandia. Karena di dalam rumus kitab cetakan yang ditahqiq oleh Fuad Sayyid, ini tidak mencantumkan rumus huruf yang berhubungan dengan manuskrip Dublin, Irlandia. Sebab di sini ada 4 yang dibuat oleh penyalin kitab Tobakot. Ini untuk mencetak sebagai rujukan utama pengambilan dalil, ya, kaul aslikah dari Ibnu Samurah atau tidaknya. Ada 4. Yang pertama dari rumusan yang versi ini kebanyakan mengambil dari manuskrip Alexandria, Iskandariah, Mesir. Ini kalau di sini rumusnya al-asl. Al-asl berarti yang aslinya, ya, dari naskah atau manuskrip Maktabah Baladiyah Al-Iskandariah atau Alexandria, Mesir. Kalau ada kata-kata B berarti Berlin, yang ini tadi. Yang ini Berlin, Almania. B, jadi B, jadi ada kode lah, kode, rumus kode. Kalau H berarti ada naskah Hadramaut. Lah ini yang naskah Hadramautnya ini saya juga belum menemukan. Tapi sudah saya tanyakan kepada kawan saya yang pernah berada di Universitas Al-Mukalla sampai Hadramaut Tarim sana, Darul Mustafa, sama isinya. Bahkan lebih lengkapan yang Berlin. Terus kalau A berarti naskah Ali Amiri Istanbul yang belum saya print out. Jadi rumusannya untuk bisa memahami kitab Tobaqat Fuqaha'il Yaman ini semua didukung oleh manuskrip-manuskrip yang ada sebelumnya. Sebelum dicetaknya kitab Tobaqat Fuqaha'il Yaman karya Ibnu Samurah Asy-Syafi'i, madhabnya madhab Imam Syafi'i. Jadi kalau ada di antara kiai yang meminta mana ulama Ahlussunnah yang membatalkan, tidak mengakui nasabnya Ba'alawi, ya ini semua nggak ada di sini. Di sini nggak ada. Cari manapun nggak ada. Padahal sering kita dengar dari kitab-kitab karya internal Ba'alawi itu mereka seakan-akan itu syuhrah wal istifadhah. Sejak awal, tengah, sampai akhir zaman. Selamanya. Katanya seperti itu. Jadi tidak terbukti sesuai dengan pengakuan dari ulama-ulama internal Ba'alawi sendiri. Ini termasuk Tobaqat paling tua. Jadi kita baca manuskrip tertua dari kitab Tobaqat Fuqaha'il Yaman abad ke-6. 586 Hijriyah. Tidak ada yang dapat kita baca, kita temukan keberadaannya mereka kaum Ba'alawi yang katanya menyebar di daerah Hadramaut. Baik Hadramaut bagian barat atau bagian timur, bagian selatan, utara, dan bahkan yang menyebar pula di Sa'dah, provinsi Sana'a, Aden, dan sekitarnya. Tidak terekam di sini. Berarti ya tidak ada, namanya nggak ada. Diada-adakan. Jangan bermain kata-kata. Yang tidak tertulis itu belum tentu tidak ada. Itu kalau tidak ada kitabnya. Kitab nasab abad primer Imam Ahmad Al-Abbah masih hidup itu sudah terbit kitabnya. Sampai wafatnya Imam Alwi 410 Hijriah itu sudah ada kitabnya. Kecuali kalau nggak ada kitabnya, semua nggak tertulis, ya berarti bisa juga bermain kata-kata sastra. Yang tidak ada itu belum tentu tidak ada. Mungkin karena tidak ada itu terlewati saja. Nah, dari para pakar nasab dan sejarah yang ada. Nah, itu alasan ya, alasan. Jadi Tobaqat Fuqaha'il Yaman dibuat rujukan oleh kitab-kitab setelahnya, diantaranya adalah Syekh Bahauddin Al-Janadi dalam kitab As-Suluk fi Tobaqatil Ulama wal Muluknya itu. Seandainya tidak ada Tobaqat Fuqaha'il Yaman ini, maka Imam Al-Janadi tidak mungkin mengarang kitab As-Suluk. Itu kata beliau sendiri pada pengantar kitabnya. Banyak di antara ulama-ulama yang menyandarkan karyanya ke Ibnu Samurah ini. Padahal Ibnu Samurah sendiri tidak pernah mencantumkan nama-nama marga Ba'alawi. Ini namanya kan sekedar
mencantolkan, menyandarkan, mencangkokkan diri. Sama seperti ketika Kiai Haji Abdurrahman Wahid tidak pernah berkata ini, saya mengatakan, oh dulu Kiai Haji Abdurrahman Wahid pernah berkata ini, lah berarti saya berbohong. Padahal beliau almarhum tidak pernah berkata ini. Namanya saya menyandarkan diri, menfitnah beliau, seakan-akan beliau pernah berkata seperti ini. Sama seperti ketika Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Kiai Hamid Pasuruan, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah begini. Nah, padahal tidak pernah. Lah ini berarti saya fitnah. Nah, semua data itu kami miliki sehingga kami berani untuk menyampaikannya. Kalau tidak, saya tidak akan berani. Sama seperti data yang sangat fatal dan vital, termasuk kemarin yang kita bahas dengan Romo Kiai Haji Syarif Rahmat RA yang rawuh ke tempat kita ini, di antara orang-orang yang bertanggung jawab terhadap masih diakuinya makam Hasan Al-Haddad yang ada di Mbah Priok itu, yang bertanggung jawab secara moral, mental, dan intelektual, sekaligus spiritual, itu siapa? Wakil PBNU sekarang, Kiai Haji Zulfa Mustafa, itu ada namanya. Jangan lihat di video saya yang berkolaborasi dengan Kiai Haji Batin Syarif Rahmat. Ada namanya Kiai Haji Zulfa Mustafa. Beliau sekarang menjabat sebagai wakil ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya tuntut beliau untuk turut bertanggung jawab buku-buku karyanya dewe, bukan karya saya itu. Gitu. Beliau berdomisili ya di Tangerang atau Jakarta Utara, dekat dengan lokasi makam yang katanya Mbah Priok itu. Jadi beliau harus turut serta bertanggung jawab secara moral, ya, secara spiritual, secara moral juga, mental, ya, intelektual juga harus bertanggung jawab. Semua ada saksinya, ada buktinya. Mau digugat kayak apa? Nggak akan bisa, nggak akan bisa. Oleh sebab itu, jalan yang terbaik adalah menerima kenyataan yang ada, bahwa makam yang ada di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Koja itu adalah makam palsu. Jadi, ya, Kiai Haji Zulfa Mustafa, tolong jenengan turut terlibat untuk meluruskan sejarah yang ada. Begitu juga para pemirsa dan pendengar sekalian, yang saya sampaikan, kitab manuskrip tertua dari Tobaqat Fuqaha'il Yaman jelas nggak ada. Sekarang kita lari ke kitab nasab, karya dari Nasabah, pakar nasab Yaman sendiri yang ada di Sa'dah. Beliau wafat pada abad 12 Hijriah. Ini sudah disampaikan oleh sahabat saya, Gus Aziz Jazuli juga. Kitabnya adalah Bughiyatul Murid wa Unsil Farid ila Ma'rifatin Tisabi Durriyatis Sayyid Ali bin Muhammad bin Ali bin Rashid. Pengarangnya adalah Amir bin Muhammad bin Abdullah bin Amir bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Rashid. Ditahqiq oleh Sayyid Al-Allamah Abbas bin Ahmad Al-Khatib Al-Mutawakkil. Ini nasabah atau pakar nasab Yaman sendiri. Semasa dengan mendekati masanya Syekh Murtadho Az-Zabidi. Tapi di dalam kitabnya ini tidak menyebutkan nama Ba'alawi. Ada nama Abi Alawi atau Aba Alawi, tapi bukan dari keturunan Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah. Di halaman 39. Pasal tentang Nasabus Sadah Banil Muta' wa Ahlul Ma'khad. Qala fi Nuril Anwar, mu'alif berkata di dalam kitab Nuril Anwar, inna min auladi Muhammad bin Hanafiyah as-Sadah alu Abi Alawi. Wallahu a'lam. Jadi kalau ada keluarga Abi Alawi yang ada di Yaman, itu bukan keturunan dari Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir, bukan. Bukan, tapi keturunan dari putranya Imam Ali yang bernama Muhammad
bin Al-Hanafiyah. Istrinya Imam Ali itu kan tidak hanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra saja. Kalau anak laki-laki Sayyidina Ali dari istri Sayyidatina Fatimah Az-Zahra kan Hasan, Husain. Terus dari istri-istri yang lain, termasuk yang Muhammad bin Al-Hanafiyah itu istrinya dari marga suku Bani Hanifah. Putranya Imam Ali yang menurunkan keturunan itu ada 5. Hasan, Husain, Umar, Abbas, dan Muhammad ibnul Hanafiyah. Ada 5 yang laki-laki yang berketurunan. Hasan, Husain sudah kita kenal. Yang ibnul Hanafiyah ini menurunkan Sadah, Sayyid lah, dari keluarga Abi Alawi. Jadi tidak hanya 4 nama Abi Alawi selain Banu Alawi yang kita pahami dari keturunan Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Abah itu. Jadi banyak sekali nama Abi Alawi, Banu Alawi, Ba Alawi itu banyak. Di antaranya adalah keturunan dari Muhammad ibnul Hanafiyah bin Ali bin Abi Thalib. Termasuk ya Alawiyin karena keturunan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nah, sekarang nanti ya mungkin jangan bisa ngeprint sendiri kalau kepingin melihat sendiri karena ini live jadi kita tidak bisa menampilkan seperti waktu rekaman. Penguasa Yaman sekarang secara de facto dan de jure yang selalu membela Palestina yang ditindas, dijajah, dibunuh, dibomi oleh Israel sana itu justru dari Houthi. Lah Houthi itu sendiri atau Houthi tulisannya aslinya Houthi itu adalah dzurriyyah Imam Husain yang ada di Yaman. Mayoritas dzurriyyah Alawiyin dari Sayyidina Ali dengan istri Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu dari Hasaniyin, dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, bukan Husain. Kalau Husain ini justru malah menurunkan diantaranya adalah Bani Kudaimi itu. Tapi Bani Kudaimi yang ikut hijrah dengan Imam Ahmad al-Abah dari Basrah ke Hadramaut atau enggak? Nanti kita bahas lagi. Termasuk diantaranya Al-Ahdal. Jadi Al-Ahdal yang mana itu loh. Tapi kalau menurut kitab nasab abad 12 Hijriah ini, diantaranya keturunan Qasim Ar-Rossi dari Musa Al-Kadhim itu adalah Houthi itu. Jadi Houthi itu termasuk ya, keturunan Kanjeng Nabi dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra ke Sayyid Husain bin Ali bin Abi Thalib. Disata alladzina hum ma'rufuna fil Yaman minal Husainiyin jama'atun munhasirun minhum al-Imam Yahya bin Hamzah alaihissalam wa dzurriyyatuhu as-sada ahlu Houthi. Houthi. Jadi Syiah Houthi ya itu termasuk dzurriyyah Nabi dari jalur Husain bin Ali. Ini jelas. Jadi jika mereka membela Palestina itu ya benar. Justru yang banyak membela Palestina malah orang-orang Syiah, termasuk Hizbullah dengan pimpinannya Hasan Nasrullah dari Lebanon itu. Didukung lagi oleh Iran, sebagian Irak yang jauh jangkauan letak lokasinya ikut membantu juga. Turki juga turut membantu, Mesir ikut membantu, termasuk di antara adalah Houthi. Yang kemarin itu justru keamanan negara Yaman sendiri, gara-gara Houthi memihak membela Palestina, akhirnya Inggris dan Amerika menjatuhkan ratusan bom dari atas langit ke bumi Yaman di kota San'a, Sadah dan sekitarnya. Jadi Houthi itu dzurriyyah Nabi dari jalur Husaini bin Ali bin Abi Thalib. Jadi sekali lagi Bani Alawi itu justru anaknya Muhammad ibnul Hanafiyah bin Ali. Di dalam kitab apa? Di dalam kitab ini berdasarkan nukilan dari kitab Nurul Anwar. Lah, saya masih mencari kitab Nurul Anwar itu. Jadi terus kita akan mencari ilmu itu tidak ada kata-kata habis dan finish. Semakin kita banyak belajar, semakin bodoh kita. Apalagi tidak belajar, orang belajar itu semakin bodoh, apalagi tidak belajar. Sebab itu belajar itu tanpa ada kata-kata stop, berhenti, nggak ada. Nah, Houthi inilah yang dijadikan dasar oleh kita, termasuk video yang saya sampaikan, 21 marga Alawi itu dibatalkan oleh Syekh Syamsuddin Muhammad Syarafuddin. Di antara 21 itu kan ada Alawi. Alawi itu kan klan-klannya banyak. Akhirnya Kiai Haji Imaduddin Utsman
juga turut serta membatalkan 92 marga Ba'alawi yang ada di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Tidak nyambung dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak membacakan satu persatu, yang jenengan nanti lihat sendiri. Di antaranya adalah turunan dari Ba'alawi itu kan banyak sekali. Ya bin Yahya termasuk, Baharun termasuk, Bil Faqih termasuk, Bafaqih ya termasuk. Mana yang tidak termasuk? Semua yang termasuk, semua habaib yang ada di Indonesia ini tidak keturunan murni asli dari Rasulullah SAW berdasarkan keputusan Mufti Houthi Yaman dan juga berdasarkan kitab-kitab nasab yang kita kaji selama ini berdasarkan tes DNA. Ada 170 orang dari kalangan Ba'alawi yang sudah tes DNA di seluruh dunia dan hasilnya semua ke haplogrup G dan 7 orang dari Indonesia sama ya G. Kalau misalkan kawan-kawan dari Ba'alawi protes, mana buktinya? Ayo dibuktikan, ayo tes DNA, kan begitu. Dari segi pustaka sudah jelas, tidak ada yang nyambung. Mengkotek 650 tahun, 700 tahun, atau 550 tahun. Terus dari segi fakta data di lapangan yang ada, ya jelas, dengan lihat sendiri bagaimana sepak terjang mereka dalam beragama, dalam berbudaya, dalam mencari harta, seperti apa. Dapat kita lihat semua, itu fakta. Data, fakta, lalu yang terakhir adalah DNA. Kita apakah mengakui DNA itu? Ya kita mengakui, itu namanya ilmu terkini. Yang tidak mengakui DNA, itu sama dengan tidak mengakui bahwa bumi ini bulat. Dulu semua umat manusia sedunia, itu berkeyakinan bahwa bumi ini datar. Galilei, akhirnya berkesimpulan bahwa bumi itu ternyata bulat. Ya tidak bulat-bulat kayak benar-benar bola itu enggak, tapi ya bulat seperti agak ketelur-teluran gitu, telur-telur ayam atau telur asin bebek itu. Sama dengan ketika dulu manusia seluruh dunia ini berkeyakinan, beranggapan bahwa pusat dari tata surya itu bumi, bukan matahari, dulu lah. Kalau kita masih tidak mau percaya DNA, ya berarti kita percaya dengan bumi datar. Kita percaya bahwa pusat tata surya kita adalah bumi, bukan matahari. Padahal itu salah. Dulu benar, sekarang bisa salah. Atau sebaliknya. Oleh sebab itu, bagi yang tidak percaya dengan adanya teknologi terkini, lompatan teknologi informasi komunikasi yang begitu cepat, ya, melesat, kita kok nggak percaya itu bagaimana? YouTube nggak percaya saya, live langsung ya, nggak percaya itu bagaimana? Saya beragama dengan panjenengan langsung, saya bukan fiktif loh ya, seperti Ubaidillah itu, saya itu asli, nama saya ada, orangnya ada, dan jenengan nggak percaya itu bagaimana? Nah, berarti kalau yang nggak percaya, wah, kitabnya apa ya? Oh ya berarti penganut bumi datar, penganut tata surya itu bumi, bukan matahari, pusat tata surya kita. Ya mungkin seperti itu. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah. Jadi saya tidak membawa kabar fitnah, khususnya ini sebelum saya baca komentar tulisan panjenengan, semua sudah datanya saya simpan begitu rapat, bahwa termasuk diantaranya Kiai Haji Zulfa Mustafa ikut bertanggung jawab. Ini nanti dikira saya itu penebar fitnah. Dan jenengan lihat di video saya yang terakhir rekaman dengan Kiai Haji Syarif Rahmat. Kiai Haji Zulfa Mustafa ada di sini sebagai anggota tim keagamaan. Kiai Haji Zulfa Mustafa, Kiai Haji Syarifuddin Abdul Ghani MA, Kiai Haji Ibnu Abidin LC, seluruh anggota Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta turut terlibat mengarang buku ini. Tapi kenapa tiba-tiba diam saja? Ada apa? Ada apa? Mohon untuk bertanggung jawab. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Baik, sering-seringlah untuk bertemu dengan orang yang berilmu, jangan orang yang hanya berdasarkan barokah saja, berilmu juga penting, beradab dalam berbicara, beradab dalam menulis, beradab dalam bertutur kata, berperilaku, ya, bermuamalah, semua, ya, beradab. Nulis ya harus beradab, semua harus beradab. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lamu bishawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.